Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada pembahasan hadis. Kita sampai kepada hadis yang ke-26. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah kullu yawmin tatlu'u fihi asy-syams ta'dilu baina ithnaini sadaqah وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له متاعه صدقة والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة رواه البخاري ومسلم. Khafillah rahimani wa rahimakumullah. Sebelum masuk kepada pembahasan hadis ini, ada beberapa kosakata yang perlu kita fahami. Di antaranya adalah sulama. As-sulama adalah kumpulan tulang yang ada di telapak tangan dan telapak kaki. Tapi maksudnya hadis ini di sini adalah semua mafasilil jism, semua sendi-sendi yang ada di tubuh kita. Kemudian dabbah adalah semua tunggangan atau yang bisa mengangkut seperti kapal, mobil, keledai, kuda, dokar, kereta, dan seterusnya. Fatahmiluhu 'alaiha, yaitu membantu orang dalam hal tunggangannya, baik itu membantu dia naik, membantu barangnya naik, atau memperbaiki tunggangan itu sendiri. Bikulli khutwatin, khutwah adalah ini bisa dua, khatwah dan khutwah. Kalau khatwah itu adalah al-marratu minal mash, satu langkah, ya, khatwah itu satu langkah. Kalau khutwah, ya, jarak langkah. Ya, satu langkah itu berapa jaraknya? Setengah meter misalnya, itu namanya khutwah. Tumitul adza itu artinya menyingkirkan yang menyakitkan perjalanan orang. Ini menyakitkan perjalanan orang ini banyak macamnya, duri, kotoran, najis, dan sebagainya, itu menyakitkan perjalanan orang. Itu disingkirkan. Itu artinya tumit, ya, bukan tumit kita. Tumit itu artinya dalam bahasa Arab menyingkirkan. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Makna umum dari hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut sulama di sini. Kullu sulama minan nas alaihi sadaqah. Ya, jadi Rasulullah menyebutkan, mengkhususkan di sini sulama, yaitu kumpulan tulang telapak tangan dan telapak kaki. Padahal maksudnya di sini adalah semua mafasil tubuh kita, semua sendi-sendi tubuh kita. Ya, jadi Rasulullah mengkhususkannya di sini karena ternyata tulang sendi atau tulang telapak tangan ini adalah tulang yang paling rumit. Tulang yang paling rumit. Lihat saja tangan antum ini begitu fleksibel, ya, jari jemari kita ini begitu fleksibel, bisa diarahkan kemana-mana, bisa ditekuk, bisa pokoknya macam-macam. Ini jari ini adalah yang luar biasa, ya, bisa mengambil jarum, bisa mengambil gelas, bisa mengambil batu yang besar, bisa semuanya, dari yang paling kecil sampai yang paling besar itu bisa dipegang oleh jari-jari ini. Ini hal yang luar biasa. Oleh karenanya di sini
perlu kita syukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara tidak langsung Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita akan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap tubuh kita yang begitu indah, begitu luar biasa ini. Coba bayangkan ikhwafillah, jari jemari antum ini yang fleksibel ini, secara mendadak dia kejang begitu saja, tidak bisa ditekuk. Ya. Bagaimana rasanya dunia ini? Ya, siku antum ya tiba-tiba tidak bisa ditekuk. Ini bagaimana ya rasanya dunia ini? Lihatlah orang yang stroke, wahfillah. Lihatlah orang yang sudah tidak bisa berjalan. Lihatlah orang yang tidak bisa menggerakkan tangannya lagi, menggerakkan jemarinya lagi. Ya, ternyata susah sekali hidup ini. Nah, ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada insan, kepada manusia. Ya, bayangkan, wafillah, kalau jari jemari antum tidak seperti sekarang ini, bayangkan seperti jari jemarinya kambing, bayangkan seperti jari jemarinya sapi, bayangkan seperti jari jemarinya gajah, bayangkan seperti jari jemarinya binatang-binatang yang lain. Ya, coba antum lihat kambing itu bagaimana dia menggaruk telinganya itu, dia sepertinya tidak nyaman sekali. Ya, kalau kita alhamdulillah, ya, ini adalah nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya kita diingatkan agar menggunakan nikmat ini sebaik-baiknya. Menggunakan nikmat ini sebaik-baiknya, karena nikmat ini adalah akan dipertanyakan nanti di hari kiamat. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Ya, kalian nanti akan ditanyakan oleh Allah, akan dipertanyakan pertanggungjawabannya nanti tentang nikmat yang sudah diberikan. Nah, Ibnu Abbas menafsirkan na'im, nikmat di sini adalah sehatul abdan, sehatnya badan ini, wal asma, sehatnya pendengaran, wal absar, sehatnya pandangan. Ya, jadi semua yang ada di tubuh ini, dari jari jemari, mata, telinga, ya, lisan, ya, semuanya ini akan dipertanyakan nanti, diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Ya. Makanya di sini firman Allah yang lain, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya nanti di hari kiamat. Ibnu Mas'ud berkata, an-na'im adalah al-amnu was-sihhah. Yang dinamakan nikmat itu adalah merasa aman dan merasa sehat tubuh ini. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Walaupun demikian, banyak sekali orang lalai akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, sehingga dia lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yatanasawna ma hum fihi min salamatin wa sihhatin wa afiyah. Mereka lupa akan kesehatan yang begitu bagus diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya ikhwafillah, perlu kita mengetahui bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kita bersyukur? Kalau kita bersyukur kepada sesama kan bisa dengan memberikan hadiah dan lain sebagainya. Berbeda dengan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua macam kesyukuran yang perlu kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Pertama adalah kesyukuran yang wajib. Ya. Ada dua macam kesyukuran, kesyukuran yang wajib dan kesyukuran yang mustahab, yang dianjurkan. Yang wajib ini seperti apa? Ya. Kita menunaikan kewajiban tubuh kita ini. Dengan apa? Dengan mengerjakan kewajiban. Ya, sekali lagi, dengan mengerjakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan atau muharramat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bentuk kesyukuran yang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diperintah melaksanakan ibadah puasa Ramadan, dilaksanakan. Diperintahkan melaksanakan ibadah salat, dilaksanakan. Diperintahkan melaksanakan ibadah haji, dilaksanakan bagi yang mampu. Diperintahkan melaksanakan zakat, dilaksanakan bagi yang mampu juga.
Nah, ini adalah bentuk kesyukuran yang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya juga ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijauhi, muharramat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus dijauhi. Ya, minum khamar dilarang oleh Allah, ya dijauhi. Ya, makan makanan yang haram dijauhi. Ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah bentuk kesyukuran yang wajib kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk kesyukuran al-abdan, ya. Kesyukuran yang direfleksikan oleh tubuh kita. Ada juga kesyukuran yang mustahab, yang mandub, ya, yaitu mengerjakan semua perbuatan-perbuatan yang nawafil, yang sunnah-sunnah yang sudah diberitahukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Huwa an ya'mal al-'abdu ba'da ada'il fara'id wajtinabil maharim binawafil ta'at, yaitu hamba melaksanakan ibadah-ibadah setelah melaksanakan ibadah yang faraid, yang fardu-fardu, dan menjauhi sesuatu yang haram. Dia juga harus mengerjakan ibadah-ibadah yang nawafil, ibadah-ibadah yang sunnah, ibadah-ibadah yang mustahab. Ya, ini adalah praktik yang dilakukan oleh orang-orang as-sabiqun al-awwalun, para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Semua ini adalah dinamakan oleh Rasulullah sebagai sedekah. Ya, sedekah tubuh ini. Ya, sedekah tubuh ini adalah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, selain itu ikhwafillah, ada sedekah-sedekah yang lain disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah al-adlu baina al-mutakhasimaini wal mutahajirain, yaitu berlaku adil atau menghukum secara adil dua orang yang sedang berseteru. Ini juga sedekah, ya. Ini juga sedekah kita, ya, atau akan mendapatkan pahala dari itu semua. Ya, wa yakunu dzalika bil hukmil adil, dengan hukum yang adil, wa bis sulhi bainahuma, dengan mengislah di antara kedua mereka, sulhan jaizan, ya, la yuhillu haraman wa la yuharrimu halalan. Jadi sulhan jaizan ini maksudnya adalah sulh yang tentunya dengan koridor-koridor atau garis-garis syariah tertentu, dengan tidak menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Kecuali pada beberapa tempat, ya, kita diberikan kemudahan untuk melakukan seperti berbohong ringan ketika ingin mengislah dua orang yang sedang berseteru. Nah, itu ikhwafillah juga bagian dari sedekah, ya, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena islah antara kedua orang yang beriman yang sedang berseteru itu adalah fardhah. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka islahlah, ya, tawarkan islah di antara kedua saudara kalian. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islah. Ya, tidak ada kebaikan pada omongan mereka illa man amara bi sadaqah, kecuali, ya, ada perintah sedekah, au ma'ruf, berbuat ma'ruf, au islah, atau mendamaikan. Ya. Nah, ini khafillah sedekah yang kedua yang disebutkan di dalam hadis ini. Nah, sedekah yang selanjutnya yang disebutkan di dalam hadis ini adalah i'anatur rajuli fi dabbatih, yaitu membantu orang dalam hal tunggangannya. Membantu orang dalam hal tunggangannya ini banyak macamnya sekarang, ikhwafillah, dalam dunia modern. Ya, dalam dunia modern kita lihat, ya, meminjamkan motor ini bagian dari sedekah. Ya, meminjamkan mobil bagian dari sedekah. Ada orang yang perlu dipinjamkan mobil, bagian dari sedekah. Ada orang yang perlu dipinjamkan motor, juga bagian dari sedekah. Nah, inilah wa dzalika bi musa'adatihi fi sya'ni ma yarkab, yaitu dengan membantunya terhadap apa yang dia tunggangi. Ya, fatahmiluhu, atau
membantunya naik di atas tunggangannya, atau membantunya menaikkannya di tunggangan antum juga bisa, itu bagian dari sedekah. Au tu'inuhu fir rukub, ya, au tarfa'u lahu mata'ah, menaikkan barangnya bisa, atau menaikkan barang dia ke tempat tunggangan antum juga itu bagian dari sedekah. Wa hadzal amalul insani fihi sadaqah wa syukr, dan ini perbuatan ini adalah, ya, di samping dia sedekah juga bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwafillah, sedekah yang selanjutnya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini adalah al-kalimatut thayyibah, yaitu perkataan yang bagus. Perkataan yang bagus ini bukan saja rangkaian-rangkaian kata yang antum berikan kepada saudara antum, pujian-pujian yang antum berikan kepada antum, enggak, ya. Hanya sekedar tashmitul atis ini juga bagian dari sedekah. Tashmitul atis ini seperti kita mengucapkan yarhamukallah bagi orang yang sedang bersin. Ya, ini jarang sekali kita dengar, ya. Kita dengar di tempat kita, ya, orang bersin begitu saja, ya. Biasa saja. Jarang sekali kita dengarkan di sini orang mengatakan yarhamukallah atau rahimakallah, ya. Berbeda dengan di Arab, ya ikhwafillah, ya. Kalau satu bersin di mobil itu, hampir satu mobil itu mengatakan yarhamukallah, ya. Makanya ada ungkapan yang mengatakan kalau orang Mesir itu bersin di Iskandariyah itu di sebuah kota di pantai utara Mesir, ya. Kalau bersin di Iskandariyah itu, di Asyut itu bisa mengatakan yarhamukallah. Ya, saking berantainya orang mengatakan yarhamukallah. Tetapi di kita ini sedekah ini sudah mulai ditinggal, bahkan jarang sekali kita di antara ikhwah kita juga, ya, jarang kita mendengarkan kita ada yang bersin, ya, mengatakan yarhamukallah. Apalagi di zaman pandemi sekarang ini, ya, ada orang bersin langsung dihindari, ya, bukan saja dikatakan yarhamukallah tetapi langsung dihindari. Nah, ini ikhwafillah bagian dari sedekah. Wal bad'u bis salam waraddih, ya, memulai salam juga sedekah kata, ya. Demikian pula menjawab salam itu sendiri adalah bagian dari sedekah yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dan juga bagian daripada sedekah itu di sini, sedekah kalam itu, sedekah kata itu adalah, ya, termasuk antum berzikir, berdoa, ya, puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala juga adalah bagian dari sedekah. Berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sedekah, ya. Kemudian ikhwafillah, selanjutnya di sini yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagian dari sedekah adalah al-mashyu ila shalah, ya, pergi untuk menunaikan salat. Maksudnya di sini al-masyi di sini adalah pergi ke masjid. Nah, ini adalah hatsu ala salatul jamaah, menyemangati untuk melaksanakan salat jamaah, ya. Inilah salatul rijal, ya, salatnya laki-laki itu memang ini, bukan salat di rumah, ya. Tapi inilah salatnya laki-laki. Wa fi dzalika mazidul hassi wat ta'kid ala huduri salatul jamaah. Ini adalah semangat yang selalu diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat beliau untuk melaksanakan salat jamaah. Dan ini setiap langkah itu, ikhwafillah, adalah sedekah bagi antum. Ya, semakin jauh, ya, antum melangkah, ya, semakin banyak pahala yang antum dapati untuk melaksanakan salat jamaah itu. Ya, makanya antum tidak perlu mencari masjid yang dekat gitu, ya. Saya ingin berubah di situ karena di situ dekat masjid. Enggak, pahala itu distandarisasi dengan kejauhan tempat kita berjalan menuju masjid itu. Nah, bisa dikiaskan kepada motor kita. Setiap putaran motor antum itu, rodanya itu akan mendapatkan pahala dari itu. Nah, setiap putaran itu juga sedekah yang antum dapatkan untuk melaksanakan salat jamaah. Bahkan salat jamaah ini sebagian mazhab mengatakan wajib, ya, wajib di masjid, sebagian, ya, karena berdasarkan hadis Ibnu Ummi Maktum, ya. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, inni rajulun uqad, saya ini orang yang dituntun, ya. Kadang-kadang ada yang menuntun, kadang-kadang tidak ada yang menuntun. Apakah ada keringanan bagi saya untuk tidak melaksanakan salat
jamaah, ya Rasulullah mengatakan iya ada keringanan. Tapi begitu dia beranjak dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hendak pergi, Rasulullah mengatakan awasami'tan nida, tapi kamu mendengar azan? Iya. Kalau gitu jawab. Ya jawab di sini artinya ulama mengartikan bahwa datang kepada masjid itu yang kamu dengarkan azan di situ. Ini bagi orang yang buta, ikhwafillah. Apalagi bagi kita yang mendengar, ya, yang tidak sakit, tidak buta, tidak dituntun, ya, tetapi mendengar azan itu, ya kita beranjak untuk melaksanakan sholat ini di masjid. Kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, sedekah yang selanjutnya yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini adalah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan sesuatu yang membuat perjalanan orang tidak nyaman. Ya. Nah, ini macam-macamnya. Ya, ada menyingkirkan duri, menyingkirkan najis, menyingkirkan kotoran, menyingkirkan atau mengeringkan rawa-rawa, ya, atau membuat dia supaya tidak licin dan seterusnya. Nah, ini adalah bagian dari sedekah ikhwafillah. Nah, ini ya kata ulama di sini ini sedekah yang paling ringan dari sedekah-sedekah yang disebutkan oleh Rasulullah tadi itu. Sedekah ini karena paling ringan perbuatannya. Ya, lihat duri singkirkan, lihat ini duri singkirkan. Tetapi maknanya dahsyat sekali, luar biasa. Pesan sosialnya ini luar biasa. Ya, ikhwafillah. Ya, di sini disebutkan bahwa pesan luar biasanya ini kalau setiap muslim melaksanakannya, niscaya di negara mayoritas muslim itu tidak akan pernah ditemukan sampah. Ya, ini kalau setiap muslim mengamalkan hadis ini, irsyad dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, taujih atau arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bila mana dilaksanakan ini, setiap muslim saja yang melaksanakannya, ya. Ya, jangankan setiap muslim, setiap komunitas saja, ya. Seperti di pesantren-pesantren, setiap santri misalnya melaksanakan taujih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, maka semua akan bersih. Demikian pula lebih besar lagi, setiap orang di desa itu akan melaksanakan taujih Rasulullah ini, maka desa itu akan bersih. Apalagi negara, setiap penduduk itu melaksanakan taujih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, tidak akan pernah antum temukan satu sampah pun di negara yang mayoritas muslim. Tetapi bagaimana? Ya, hampir 99% manusia umat Islam tidak tahu hadis ini, tidak tahu irsyadat, taujih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Oleh karenanya, ini tugas kita sebagai seorang dai untuk mengirsyad kepada masyarakat kita agar melek dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Sedekah-sedekah di atas ini tentunya harus didasari dengan ikhlasun niyah lillahi ta'ala fi jami' sadaqat. Ya, harus didasari dengan keikhlasan niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ya, yang membedakan amal itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang membedakan amal itu bernilai ibadah atau bukan bernilai ibadah hanyalah niat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak ikhlas niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya amal itu hanya amal begitu saja. Perbuatan begitu saja, tidak bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ada nilai sosialnya seperti membersihkan jalan orang, itu ada nilai sosialnya, tetapi tidak diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak bernilai ibadah. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Wa minas sadaqatil qasirah. Ya, ada juga sedekah-sedekah yang manfaatnya itu hanya kembali kepada diri kita pribadi, dan ini juga bagian dari sedekah. Ya, tadi itu manfaatnya kembali kepada ada orang lain yang menikmatinya, ya seperti membantu dalam tunggangan tadi, kemudian menyingkirkan sesuatu dari perjalanan orang, itu adalah manfaatnya kembali kepada orang lain. Tapi ini ada sedekah yang kembali manfaatnya kepada diri kita pribadi. Ya, seperti anwa'uz zikr, yaitu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tasbih, bertasbih subhanallah, wa takbir alhamdulillah, wa tahmid wa takbir Allahu akbar, wa tahmid alhamdulillah, wa tahlil la ilaha illallah, wal istighfar astaghfirullah azim, wassalatu ala nabi Allahumma salli ala Muhammad. Semuanya ini adalah sedekah dan kembalinya kepada kita
secara pribadi, termasuk tilawatil Quran, ikhwafillah, dan masyi ila al masjid, pergi ke masjid seperti yang di atas tadi. Nah itu ikhwafillah makna singkat dari hadis yang ke-26 ini dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita bisa mengimplementasikannya di dalam hidup kita, menjalankannya di dalam hidup kita satu-satu. Nah, semuanya ini karena kita sedekahkan dulu tubuh kita yang begitu indah ini, tulang jari jemari kita yang begitu bagus ini kita sedekahkan agar kita mendapatkan kenikmatan dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tughfirullah, aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.